Adi tidak pernah menyangka bahwa kunjungannya ke rumah pamannya di sebuah desa terpencil akan mengubah hidupnya selamanya. Rumah tua itu sudah lama dibiarkan kosong, hanya berisi debu, kenangan, dan segala sesuatu yang tertinggal oleh waktu. Paman Adi meninggal 3 bulan lalu tanpa sempat memberi pesan. Apapun, hanya surat wasiat pendek yang menyebutkan bahwa ia ingin semua barang peninggalannya dibersihkan. Saat membersihkan gudang belakang, Adi menemukan kotak kayu usang yang tersembunyi di balik tumpukan koran dan karpet rusak. Kotak itu terkunci dengan tali kulit rapuh dan paku karatan. Dengan hati-hati, Adi membukanya. Di dalamnya ada 5 buah kaset VHS dalam kondisi cukup baik. Semua kaset tanpa label. Hanya satu saja yang memiliki coretan tangan di sisi atasnya. Jangan ditonton, mereka masih rekam. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Malam itu, di kamarnya, Adi memasukkan kaset pertama ke dalam VCR. TV CRT tua milik pamannya masih bisa menyala. Meski dengan layar sedikit goyang dan suara statis samar, kaset mulai berputar. Gambar yang muncul adalah rekaman keluarga biasa. Seorang ibu memasak di dapur, anak kecil bermain bola di halaman, ayahnya sedang menyiram bunga. Musik piano lembut sebagai bed sound. Wajah-wajah bahagia. Tapi saat adegan berganti, Adi menyadari sesuatu yang aneh. Di sudut layar, sekilas tampak bayangan hitam bergerak cepat. Sesaat kemudian, suara bisikan terdengar di antara musik piano terlalu pelan untuk didengar jelas. Karena merasa ini hanya efek teknis biasa, Adi mencoba kaset kedua. Gambar kali ini lebih gelap, tapi nuansa rumah sama. Keluarga itu tampak ketakutan. Seorang anak berkata, "Dia melihat kita." Lalu layar langsung mati. Malam itu, Adi mendengar suara TV menyala sendiri, padahal dia yakin sudah mematikannya. Ketika ia masuk ke ruang tamu, TV itu menayangkan kembali adegan yang sama, tapi kali ini, gambar wajah sang ibu tampak menoleh ke kamera, lalu menatap lurus ke arah Adi. Adi mulai panik. Ia mencari informasi tentang lokasi rumah dalam rekaman. Dengan bantuan forum online penggemar film analog, ia menemukan bahwa rumah tersebut benar-benar nyata dan sudah dibiarkan kosong selama 27 tahun. Sejak malam itu, Adi mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi, ia melihat dirinya merekam sesuatu dari sudut pandang kamera video lama. Tapi yang direkam bukanlah dunia nyata, melainkan dunia gelap penuh siluet dan bisikan. Dan dari balik lensa, ia merasa sedang diamati. Hari-hari berikutnya bagi Adi terasa semakin aneh. Suara langkah kaki terdengar di siang hari, padahal rumah sedang sepi. Telepon rumah berdering tanpa panggilan. Bahkan jam waker digital di meja kerjanya tiba-tiba berubah menjadi angka 3:13 dan tetap seperti itu meskipun dicabut dari stop kontak. Maya, teman Adi yang bekerja sebagai teknisi restorasi video, datang untuk membantu. Mereka memutar kaset ketiga bersama. Kali ini, suasana rumah dalam rekaman terasa lebih tegang. Anggota keluarga tampak cemas. Sang ayah berkata ke kamera, "Kami tidak bisa keluar. Dia tidak akan membiarkan kami pergi." Setelah menonton kaset itu, Maya memutuskan untuk pulang. Tapi malam itu, ia menerima pesan dari Adi yang isinya hanyalah satu kalimat. "Kenapa kamu ada di kaset?" Maya membuka file video yang telah mereka ekstrak. Dengan zoom maksimal, ia menemukan satu frame yang menunjukkan wajahnya sendiri di tengah-tengah. Rekaman dari tahun ke-1996, ia tidak pernah ke rumah itu. Ia belum lahir saat itu, tapi wajahnya jelas terlihat tersenyum. Dengan mata kosong, mereka mulai menyadari bahwa kaset itu bukan hanya merekam masa lalu, tapi juga menyeret orang-orang yang menontonnya ke dalam rekaman. Seolah-olah dunia dalam kaset itu hidup dan terus berkembang. Dengan nekat, mereka memutar kaset kelima. Layar menunjukkan salah satu anggota keluarga sedang berdiri di depan kamera. Matanya putih, suaranya parau. Ia berkata, "Kalau kamu masih menonton, dia juga sedang menontonmu." Esok paginya, Maya menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada pesan. Yang tersisa hanya laptopnya yang masih menyala, menampilkan kaset ke-6 yang mulai memutar sendiri. Di rumah, Adi mulai merasa terasing. Suara statis hadir di mana-mana. Bayangan hitam muncul di sudut matanya. Bahkan saat ia menutup mata, ia masih bisa mendengar suara kaset yang terus berputar. Adi tidak punya pilihan lagi. Ia harus sampai ke akar masalah. Ia pergi ke rumah yang ada di dalam rekaman. Jalanan menuju rumah itu sunyi. Pepohonan tinggi menghalangi sinar matahari. Udara dingin menusuk tulang. Rumah itu berdiri seperti mayat. Hidup, kayu lapuk, atap bolong, pintu terbuka tanpa paksaan. Di dalam, Adi menemukan bekas ritual aneh. Foto-foto lama ditempel di dinding. Beberapa di antaranya menunjukkan wajah keluarga dari kaset. Di pojok ruang keluarga,
ia menemukan kamera video tua masih utuh, lengkap dengan catatan harian pembuat film eksperimental bernama Rudi Setiawan, yang melakukan eksperimen merekam makhluk dari alam lain. Menurut catatannya, Rudi percaya bahwa televisi dan kaset VHS bisa digunakan sebagai portal untuk merekam makhluk tak terlihat. Ia membuat film fiksi dokumenter, tapi entitas yang ia rekam ternyata bukan ilusi, mereka nyata. Mereka sadar direkam, dan mereka berhasil menyeret tim produksi ke dalam rekaman. Adi kembali ke rumah dengan kamera itu. Ia memasukkan kaset ke-6 dan 7 secara bersamaan. Layar menunjukkan adegan terakhir. Seluruh keluarga berdiri mengelilingi kamera. Mereka menatap lurus ke depan. Lalu, satu persatu, mereka menghilang sampai hanya tersisa ruangan kosong. Layar berganti. Kini menunjukkan Adi sendiri. Tapi, sadar bahwa kaset itu sedang merekamnya saat ini. Real time, nyata. Entitas itu sudah mengetahui dirinya, mengenalinya, menunggunya. Dengan napas terakhir, Adi mengambil kamera dan merekam dirinya sendiri. Ia berkata, "Kalau kamu menonton ini, lari, jangan pernah putar kaset ini." Ia menyalakan api, rumah terbakar, kaset terbakar, tubuhnya pun ikut terbakar. Tapi sebelum layar hitam total, terlihat sekilas bayangan seseorang sedang menonton. Bukan di rumah Adi, tapi di toko elektronik Jakarta. Seorang pemuda mengambil kaset VHS dari rak belakang. Ia membaca labelnya, tersenyum. Ini pasti seru. Dan kaset mulai berputar lagi. Di sebuah toko elektronik bekas di pinggiran Jakarta, seorang pemuda bernama Rizal sedang mencari kaset VHS langka untuk koleksi pribadinya. Ia penggemar budaya analog dan suka menonton film horor lama. Di rak belakang, tersembunyi di antara tumpukan kaset usang, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah kaset tanpa label, yang membedakan kaset itu dengan lainnya hanyalah satu coretan kecil di sisi atas. "Jangan ditonton, mereka masih rekam." Rizal tersenyum. "Tipikal horror bait," gumamnya. Ia membayar kaset itu dan pulang. Malam itu, seperti biasa, ia menyalakan TV CRT tua warisan pamannya dan mulai menonton. Gambar pertama yang muncul sangat buram. Suara statis menyusup keluar dari speaker. Lalu, perlahan, muncul gambar rumah kosong. Layar gelap selama beberapa detik, sebelum akhirnya terdengar suara langkah kaki mendekat. Wajah pria muda muncul di layar. Matanya putih, mulutnya bergerak pelan. "Kalau kamu menonton ini, dia juga sedang menontonmu." Rizal merasa bulu kuduknya berdiri. Tapi ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya rekaman biasa hingga wajah di layar itu mulai meniru ekspresi Rizal. Seolah-olah sadar direkam. Investigasi dimulai keesokan harinya. Rizal mencoba mencari informasi tentang kaset itu secara online. Ia menemukan forum kecil bernama Analog Fear Archive, tempat para pencinta film horor analog berbagi temuan mereka. Di salah satu thread lama, ia menemukan postingan tentang kaset VHS dengan pesan serupa. Tapi kali ini, ada foto dokumentasi dari seseorang bernama Adi yang mengklaim bahwa kaset itu hidup. Postingan terakhir dari akun Adi bertanggal 27 hari yang lalu. "Saya bakar semuanya. Saya pikir ini selesai. Tapi saat api padam, kaset itu masih utuh, dan layar TV mulai menyala lagi. Lampu kamarnya tiba-tiba mati. Dari kegelapan, suara TV menyala sendiri." Rizal menoleh. Layar menunjukkan wajahnya sendiri. "Dia sudah tahu kamu menonton." Menghilang tanpa jejak beberapa hari kemudian, sahabat Rizal, Tia, datang ke apartemen Rizal. Setelah tidak mendapat kabar darinya selama seminggu, ia membuka pintu dan langsung menyadari sesuatu yang janggal. TV menyala. Volume 0, layar menayangkan adegan rumah kosong. Kamera bergerak pelan, menjelajahi ruangan. Di sudut layar, terlihat sesosok bayangan hitam berdiri diam. Tia mendekoti TV. Ia melihat tulisan kecil di pojok bawah layar. Tekan play. Tanpa sadar, ia menekan tombol play di remote yang tergeletak di meja. Layar berganti. Menunjukkan Rizal, duduk di kursi, matanya kosong. Ia berkata pelan, "Aku tidak pergi. Aku hanya merekam dari sisi lain." Tia berteriak. TV menampilkan wajahnya sendiri. Senyumnya menyimpul, tapi itu bukan senyum miliknya. "Sekarang giliranmu." Sejak kehilangannya, Tia tidak pernah ditemukan. Apartemennya kosong, hanya menyisakan TV yang terus menayangkan kaset itu tanpa henti. Layar menunjukkan wajahnya tersenyum, diam, seolah menunggu penonton baru. Di luar sana, entitas itu terus berkebak. Dunia dalam kaset bukan hanya rekaman masa lalu, itu adalah ruang pengumpulan jiwa, tempat makhluk tak dikenal merekam dan menyimpan mereka yang telah menonton. Dan di sebuah ruang bawah tanah rahasia di Yogyakarta, seorang wanita tua sedang meneliti semuanya.
Namanya Ibu Ratna Mantun, produser film dokumenter horor pada akhir tahun 1980, and ia satu-satunya orang yang masih hidup dan tahu asal-usul kaset itu. Dan ia tahu bahwa entitas itu akan segera keluar. Masa lalu yang terkubur. Ibu Ratna duduk di depan meja kerjanya yang penuh dengan arsip kuno, foto hitam putih, dan beberapa kaset VHS bertanda khusus. Di dinding tertempel peta Indonesia dengan titik-titik merah, lokasi di mana kaset itu muncul. Di antara semua dokumen, ada satu file kuning bernama Proyek Rekaman Hitam 1989 dengan tangan gemetar. Ia membuka folder itu. Di dalamnya terdapat catatan harian seorang sutradara bernama Rudi Setiawan, orang yang pertama kali menciptakan kaset itu, bukan sebagai film fiksi, tapi sebagai eksperimen nyata pada akhir 1980-an. Rudi bekerja sama dengan sekelompok paranormal dan ilmuwan audiovisual untuk membuat alat yang bisa menangkap suara dari dunia lain. Ia percaya bahwa televisi analog dan kaset VHS bisa digunakan sebagai portal untuk merekam frekuensi tak terlihat jiwa, roh, atau bahkan sesuatu yang lebih gelap. Mereka mulai merekam di rumah-rumah angker menggunakan kamera lama dan mikrofon sensitif. Dari hasil uji coba awal, mereka mendapatkan suara bisikan, bayangan di layar, dan kadang-kadang wajah. Lalu datang malam itu, tanggal 17 November 1989, tim produksi melakukan uji coba terakhir di sebuah rumah kosong di Jawa Tengah. Mereka menyalakan kamera, mengaktifkan perekam, dan menunggu. Apa yang direkam bukanlah manusia biasa. Wajah pria muda muncul di layar. Matanya tidak memiliki pupil. Senyumnya menyimpul. Ia berkata, "Akhirnya, aku punya mata." Tim panik. Mereka mencoba mematikan kamera, tapi saat itulah semua suara di ruangan menghilang. TV tetap menyala, dan gambar di layar mulai meniru gerakan mereka secara real time. Saat itulah mereka menyadari, entitas itu tidak hanya direkam, tapi juga sedang merekam mereka. Entitas rekam balik Ibu Ratna menjelaskan dalam narasi bahwa entitas itu tidak memiliki bentuk fisik. Ia adalah frekuensi kosmik, sesuatu yang tidak diciptakan oleh manusia tapi tertarik oleh teknologi analog. Karena media tersebut bisa menyimpan informasi dalam cara yang unik. Setiap kali seseorang menonton kaset itu, entitas merekam emosi, pikiran, dan energi mereka. Semakin banyak penonton, semakin kuat ia menjadi. Pada akhirnya, ia bisa menduplikasi wajah, suara, dan bahkan ingatan mereka, lalu menampilkannya di layar sebagai bagian dari dunia kaset. Itu adalah proses inkarnasi digital. Ini bukan hantu, gumam Ibu Ratna. Ini sesuatu yang baru, sesuatu yang lahir dari kita sendiri. Inkarnasi di dunia nyata di Jakarta. Rizal dan Tia bukanlah korban pertama. Sejak kaset itu tersebar, banyak orang yang menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah rekaman mereka di dalam kaset. Beberapa bulan setelah hilangnya Tia, seorang mahasiswa film bernama Andi menemukan kaset itu di pasar Loak. Labelnya sudah rusak, tapi ia melihat coretan kecil di sisi atas. "Jangan ditonton, mereka masih rekam." Ia tidak peduli. Ia memutarnya. Layar menunjukkan adegan Rizal dan Tia. Kemudian, wajah Andi muncul. Ia menyadari bahwa kaset itu sedang merekamnya secara real time. Keesokan paginya, ia menghilang. Di TV, kaset itu menambahkan adegan barunya. "Selamat datang, Andi." Upaya penghancuran Ibu Ratna akhirnya mengambil langkah terakhir. Membawa seluruh arsip dan kaset asli ke sebuah gereja tua di lereng Gunung Merapi. Di sana, ia ingin melakukan ritual pembakaran massal untuk menghancurkan semua kaset sekaligus. Tapi saat api menyala, kaset itu tidak terbakar. Alih-alih, TV di sudut ruangan menyala sendiri. Wajah-wajah dari kaset itu muncul. Rizal, Tia, Adi, bahkan wajah Ibu Ratna sendiri. Suara dari dalam layar berkata, "Kamu sudah terlalu jauh, Bu Ratna. Kamu juga sudah direkam." TV mulai menayangkan momen-momen yang belum pernah direkam. Ibu Ratna menulis catatan, berbicara sendirian, bahkan berdoa di tengah malam. "Tapi yakin, itu semua belum pernah direkam." "Kapan kamu merekamku?" desisnya. "Sejak kamu mulai menonton," jawab suara dari layar. Layar berganti, menunjukkan Ibu Ratna duduk di kursi, tersenyum kosong. "Selamat datang di dalam." Epilog. Selamat datang di dalam. Beberapa minggu kemudian, seorang jurnalis bernama Nina meneliti kasus hilangnya para pencinta VHS. Ia menemukan blog milik Ibu Ratna dan mencoba menghubungi pemiliknya. Blog itu terakhir kali diperbarui dengan satu kalimat, "Aku bukan lagi yang merekam, aku hanya bagian dari rekaman." Nina pergi ke alamat yang dicatatkan di salah satu artikel, rumah tua di pinggiran Jogja. Ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Di dalam rumah,
TV menyala. Layar menunjukkan Nina yang sedang mengetuk pintu dari luar. Suara statis menyusup keluar dari speaker. "Selamat datang, Nina." Nina berbalik cepat. Tidak ada siapapun. Tapi dari sudut layar TV, wajahnya sendiri mulai muncul. "Sekarang giliranmu." Layar berganti, menampilkan tape 09, dan kaset mulai berputar ulang. Selama ada yang menonton, mereka tidak akan pernah hilang.